Salam, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyajikan presentasi saya mengenai reformasi empatik halte Grogol 2, yaitu pengembangan ruang liminal halte Transjakarta Grogol 2 melalui arsitektur empatik. Bertempatkan di RT 8 RW 1 Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 11470. Tampil pada layar adalah ilustrasi 3 dimensi yang dirender yang saya putuskan untuk susun untuk lebih baik memvisualisasikan kompleksitas kawasan dan tantangan yang ada dalam proses perancangan. Mulai dari posisinya yang terapit 2 jalan es Parman dengan arah berbeda, kemudian ada Kali Grogol, di atasnya terdapat flyover dengan 4 jalur berbeda, yaitu 2 tol dalam kota dan 1 ke arah Jelambar, 1 ke arah Tomang. Kemudian perannya sebagai bagian dari sistem yang lebih kompleks, yaitu sistem Transjakarta secara keseluruhan melayani berbagai koridor, misalnya koridor 9 dan koridor 3 yang predominan, dan perannya sebagai jembatan penyeberangan orang dari sisi Trisakti ke arah Citraland, yang tentunya tidak mungkin didisrupsi. Pendekatan yang dinilai cocok untuk perancangan dalam tapak adalah arsitektur empatik, yaitu perancangan yang memahami secara mendalam kebutuhan kawasan, memahami secara mendalam apa yang ada pada kawasan, bagaimana elemen-elemen dalam kawasan seperti kebutuhan jembatan penyeberangan, kebutuhan sistem Transjakarta berinteraksi dengan satu sama lain, dan alih-alih membangun sesuatu yang baru, kita mengembangkan sesuatu yang ada. Dengan semangat kesinambungan, membangun di lahan existing dan meningkatkan kualitas bangunan yang ada untuk meningkatkan pengalaman pengguna baik di dalam sistem Transjakarta maupun di luar sistem Transjakarta. Kita mulai bahas perancangan dari pendaratan Trisakti. Titik akses 1 dari 2 titik akses total ini dilengkapi dengan lift difabel, menggantikan fungsi ramp yang relatif boros tempat. Selain berfungsi sebagai titik akses Transjakarta, jembatan penyeberangan orang ini berfungsi sederhananya untuk menyeberangkan orang. Fungsi yang tidak bisa didisrupsi, tidak bisa ditutup, mengakibatkan kepada keputusan percabangan di lantai 2 untuk kemudahan akses ramp dan meminimalkan perubahan elevasi yang tidak dibutuhkan, yang akan memboroskan tempat. Kita melanjutkan kepada pendaratan berikutnya, yaitu pendaratan di sisi Citraland. Pendaratan ini serupa tapi tidak sama dengan pendaratan di Trisakti, mengingat adanya jalan sekretaris dan jalan baut 1 yang membutuhkan perubahan bentuk, terutama untuk ramp difabel mengakses ke lift difabel tersebut. Melanjutkan, kita akan masuk ke dalam sistem bangunan Transjakarta. Berikut terlihat loket masuk yang posisinya diatur agar dapat menemukan akses ke fasilitas-fasilitas lain, yaitu berupa perpustakaan, ruang studi, area kantin, dan fungsi integral utamanya yaitu untuk melanjutkan perjalanan atau keluar dari titik akses Transjakarta. Terlihat pada layar juga tadi adalah lift difabel bagi yang membutuhkan, sekali lagi. Lalu sekarang kita berada di kantin dengan pemandangan di kolong jembatan dan bentang langit Jakarta. Terlihat Universitas Trisakti dan Tarumanegara dan JPO ke Grogol 1. Kemudian ini adalah atap dari halte ke arah Semanggi, yaitu sekarang difungsikan sebagai galeri reformasi, menekankan kepada kedekatannya dengan Monumen Reformasi 12 Mei yang bertempatkan sekitar 20 meter dari tempat tersebut. Kita melanjutkan kembali ke hub tengah untuk menemukan fasilitas-fasilitas lain yang ada. Sekarang kita akan masuk ke perpustakaan. Terdapat toilet di sisi kiri dan termasuk dengan kantor petugas. Keterhubungan visual melalui geometri yang membimbing mata untuk menemukan arah, dipadukan dengan keterhubungan antara lantai, memudahkan menemukan jalan dan
melegakan dari tekanan massa besar jembatan yang berada di atas. Melanjutkan ke dalam perpustakaan umum yang diharapkan untuk mengundang para pengunjung untuk berlama di sistem transportasi Transjakarta guna melandaikan kurva kemacetan. Kita akan melakukan simulasi singkat siang dan malam hari dengan bangunan Citraland dan Untar 2 pada latar. Baik, kita melanjutkan ke halte ke arah Pluit, koridor 9, yang mayoritas berada di atas Kali Grogol dengan dinding-dinding kaca untuk transparansi visual, baik keamanan pasif maupun penerangan alami. Ini adalah hub tingkat 1, melanjutkan ke halte sisi lainnya, yaitu halte arah Semanggi, berseberangan dengan Trisakti dengan rasa ruang yang serupa, tapi tentu tidak sama dengan halte ke arah Pluit. Di layar adalah galeri reformasi yang tadi kita bicarakan lebih awal dan pedestrian pendaratan Trisakti. Simulasi singkat malam hari untuk menghargai betapa indahnya kawasan terutama pada saat matahari hilang, sekaligus membuktikan konsep penerangan yang tidak mengganggu kawasan sekitar. Misalnya lampu pada JPO yang tidak menyorot ke bawah dan mengganggu kendaraan. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktu, kesempatan, dan perhatian yang telah Anda berikan.